Kembali lagi bersama Garuda Space Flash Update. Hari ini ada kabar terbaru dari hasil Timnas Indonesia kontra Irak di laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026. Analisa laga penentuan Timnas U17 Indonesia kontra Maroko. Sementara media Inggris telah memprediksi taktik Sintayong. Dan simak informasi selengkapnya berikut ini. Kita awali kabar hari ini dari hasil dan analisa yang terjadi di laga Timnas Indonesia kontra Irak hingga momen yang terjadi di penyisihan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Timnas Indonesia harus mengalami kekalahan atas Irak di laga perdana penyisihan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Bertandang ke Stadion Basra, skuad asuhan Sintayong harus mengakui skor 5-1 menjadi hasil akhir. Sempat memperkecil skor 2-1 pada babak pertama, Jordi Amat dan kawan-kawan harus kebobolan 3 gol pada babak kedua. Kekalahan tersebut membuat Timnas Indonesia wajib memenangkan pertandingan kontra Filipina demi membangkitkan mental. Laga tersebut akan berlangsung pada 21 November mendatang. Kembali menjalani laga tandang membuat skuad Garuda membutuhkan dukungan positif dari pecinta sepak bola tanah air. Kekalahan telak atas Irak tak terlepas dari banyaknya kesalahan yang dilakukan para punggawa Garuda. Hal tersebut terlihat ketika passing, kurang disiplin dalam marking hingga gol bunuh diri yang menghiasi hasil laga. Gemuruh stadion yang tiada henti menjadi suntikan motivasi tersendiri bagi Irak. Sayangnya, Mark Locke dan kawan-kawan tidak bisa mengatasi hal itu. Kendati demikian, banyak pelajaran yang dapat diambil dari skuad asuhan Sintayong. Pasalnya, Timnas Indonesia masih akan bertemu dengan Irak pada Piala Asia 2023 mendatang. Meski mengalami kekalahan atas Irak, apresiasi patut diberikan kepada para punggawa Garuda. Terlebih pada laga tersebut, Saint Patinama mampu mencetak gol debut lewat skema cantik. Mendapatkan umpan dari Rafael Struijk, Saint Patinama mampu melakukan finishing dengan ciamik. Di lain sisi, penurunan performa yang dialami beberapa pemain seperti Mark Locke dan Ricky Kambuaya membuat Arkan Fikri tampil sebagai pembeda. Di usianya yang masih muda, Arkan Fikri mampu mendapat pengalaman menghadapi Irak. Hal tersebut membuktikan bahwa Sintayong telah memikirkan proses jangka panjang skuad Garuda. Para pemain muda seperti Rafael Struijk, Arkan Kaka, hingga Rizky Ridho akan mendapat pelajaran penting guna beratap Piala Asia U23 mendatang. Kita masuk ke kabar Timnas Indonesia U17. Ada hasil penentuan laga pemungkas grup A Piala Dunia U17 hingga momen yang terjadi di laga Timnas Indonesia U17 kontra Maroko. Menghadapi Maroko di laga terakhir penyisihan grup A Piala Dunia U17, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 3-1. Sempat tertinggal 2 gol, skuad Garuda Asia sejatinya mampu memperkecil kedudukan lewat free kick cantik Nabil Asyura. Sayangnya 1 gol Maroko di babak kedua membuat asa skuad asuhan Bima Sakti berat. Kekalahan ini membuat posisi Timnas Indonesia U17 tidak berubah di tempat ketiga klasmen dengan koleksi 2 poin. Hanya saja peluang Arkan Kaka dan kawan-kawan terbilang tipis untuk bisa melangkah ke babak 16 besar lewat jalur peringkat ketiga terbaik. Hal ini dikarenakan bisa atau tidaknya Timnas Indonesia U17 akan bergantung pada hasil pertandingan pada matchday terakhir grup A dan F, di mana Meksiko dan Korea Selatan harus menelan kekalahan di laga terakhir nanti. Timnas Indonesia U17 mendapatkan peluang saat tendangan bebas Ahmad Zidane mengenai tangan pemain Maroko di kotak penalti pada menit ke-57. Hal ini memancing reaksi dari pemain Garuda Asia yang meminta penalti diberikan kepada Timnas Indonesia U17. Wasit Morten Krok tidak lantas membuat keputusan soal klaim ini. Ia berbincang dengan wasit video asisten referee dan kemudian menghampiri monitor VAR. Krok sempat beberapa detik terdiam di sisi lapangan setelah melihat monitor. Krok tampak berdiskusi dengan wasit VAR dan pada akhirnya memastikan tidak ada penalti untuk Indonesia. Hal tersebut sontak mengundang kecewa para pemain. Terlebih peluang tersebut tercipta saat skuad Garuda Asia berpeluang menyamakan kedudukan. Pertandingan Timnas Indonesia U17 kontra Maroko menyajikan perbandingan kualitas kedua tim.
Diketahui baru U17 telah terbentuk selama 2 tahun dengan beberapa pemain yang tergabung dalam Akademi Eropa. Sementara Timnas Indonesia U17 terbentuk hanya dalam waktu 2 bulan, kendati mayoritas skuad dihuni para pemain yang menjuarai Piala AFF U16 2022, namun gagal lolos ke Piala Asia U17. Terlihat perbedaan kualitas passing hingga fisik membuat skuad asuhan Bima Sakti belum mampu bersaing di level yang tinggi. Bahkan Bima Sakti sebagai pelatih patut mendapat kritik terhadap taktik yang ia terapkan dalam 3 pertandingan selama babak penyisian grup. Beralih ke kabar pemain keturunan, ada Erick Thohir yang membocorkan alasan berburu pemain kelas Eropa, sementara Amar Briggs viral berkat bahasa Jawa. Di tengah naturalisasi Ragnar Oratmangun yang menggema, alasan Erick Thohir terus berburu pemain keturunan akhirnya terungkap. Ketua Umum PSSI tersebut menilai sebuah negara harus memiliki 22 pemain yang memiliki kualitas serupa di segala lini. Erick Thohir mencontohkan bagaimana skuad asuhan Sintayong kesulitan mencari pengganti pemain-pemain keturunan kala mereka menderita cedera. Mantan Presiden Inter tersebut juga menilai bahwa untuk bisa membawa timnas Indonesia mendunia, dibutuhkan skuad yang berisi pemain-pemain berkualitas. Terlebih untuk lini depan, Erick masih mengupayakan mendatangkan pemain keturunan yang berkualitas grade A. Usai statement Fahri Husaini yang menyinggung pemain naturalisasi viral, Dirtek PSSI Indra Syafri sebelumnya telah menegaskan bahwa tidak ingin mendengar istilah pemain diaspora atau pemain keturunan lagi saat membahas timnas U17 Indonesia. Indra Syafri mengaku tidak ingin skuad Garuda Asia dibeda-bedakan oleh latar belakang apapun. Terlepas dari perjuangan yang telah dilalui skuad asuhan Bima Sakti, Indra Syafri menilai seluruh pemain sama karena punya visi misi sama untuk membanggakan Indonesia di Piala Dunia U17. Mantan pelatih Bali United tersebut menegaskan bahwa setiap pemain yang memiliki paspor Indonesia artinya telah menjadi pemain Indonesia. Para pemain tersebut dianggap telah bahu-membahu untuk membangkitkan prestasi tim merah putih. Pemain keturunan timnas Indonesia U17 Amar Briggs menyedot perhatian saat berbicara menggunakan bahasa Jawa. Dalam sebuah video yang beredar di akun TikTok, Amar Briggs menunjukkan kebolehannya dengan mengaku berasal dari Gombong, Kebumen, Jawa Tengah. Aku wong Kebumen, tempatnya Gombong. Ujarnya menirukan ucapan seorang pria dikutip dari akun TikTok @lee_always_marcelino. Sontak video Amar Briggs berbicara bahasa Jawa telah disaksikan lebih dari 300.000 kali. Tak sedikit netizen yang berkomentar kocak. Dan di kabar penutup ada media Inggris yang telah memprediksi taktik Sintayong hingga penyebab area jus banjir saat Piala Dunia U17 berlangsung. Tidak adanya nama Egy Maulana Fikri dan Edo Febriansyah di laga kontra Irak telah menjadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air. Padahal keduanya masuk dalam daftar 25 pemain yang dibawa timnas Indonesia untuk melakoni 2 laga awal grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Usut punya usut, hal itu berkaitan dengan regulasi di babak kualifikasi. Setiap kesebelasan hanya bisa mendaftarkan 23 pemain untuk pertandingan. Oleh karena itu, Sintayong terpaksa mencoret Egy dan Edo di laga kontra Irak kali ini. Kendati demikian, kedua pemain tersebut masih memiliki kesempatan untuk tampil menghadapi Filipina pada 21 November nanti. Terlepas dari hasil laga kontra Irak, media Inggris Sportmail telah mencoba membaca taktik Sintayong. Nama-nama yang saat ini berkarir di luar negeri telah diyakini menjadi pembeda di lapangan. Selain itu, nama-nama yang tampil reguler di Liga 1 akan jadi kekuatan utama. Namun hal tersebut telah terjadi pada pertandingan yang telah berlangsung. Sintayong sendiri dipastikan telah mendapatkan pelajaran penting untuk memulai kiprah di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Iwan Takwin buka suara soal viral video yang memperlihatkan area di Jakarta International Stadium Jakarta Utara banjir usai diguyur hujan deras saat laga Piala Dunia U17 pada Selasa lalu. Dalam rekaman video yang beredar, para penonton Piala Dunia U17 2023 di JIS terpaksa melepas sepatunya untuk melewati genangan air. Terkait hal tersebut, Iwan Takwin menyebut beberapa area di JIS tergenang air imbas adanya kabel yang menutup saluran air. Menurut Iwan, kabel tersebut menutupi saluran air sepanjang rem barat JIS.
Dia menyebut hal itu terjadi karena adanya masalah koordinasi di lapangan. Sekian Blast kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.